Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saleh Wibowo? Semoga sehat selalu, sehat secara fisik dan jasmani. Kalau dua-duanya sehat, insya Allah kita selalu sehat untuk berinovasi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita terus membahas tentang sisi komersial, yaitu sisi invoice. Sebetulnya komersial dan accounting juga ya, invoice dan akuntansi itu hubungannya cukup erat. Teman-teman, saya baru dapat WA dari teman saya, lebih tepatnya junior saya yang sekarang lagi sekolah mendampingi keluarganya di Inggris ya, di London. Ketika dia membaca atau melihat YouTube saya, konten saya, dia bicara, Pak Saleh, tolong dong lintas industri tentang invoicingnya. Apa itu lintas industri? Saya bilang gitu. Karena Pak Saleh hanya fokus di satu bidang gitu. Coba kita lintas industri. Oh ya, saya ingat. Lintas industri itu ada berbagai macam kan ya. Yaitu sebetulnya ada barang dan jasa. Tapi kita coba lihat yang barang itu FMCG aja lah ya. Fast moving consumer good ya, seperti air mineral, seperti sabun, seperti kecap, sampo dan sebagainya, banyak lah ya, atau mie instan, pasta gigi dan sebagainya. Itu adalah jenis produk yang fast moving. Nah, jenis produk dan fast moving. Di sisi lain, kita melihat adalah sektor jasa. Sektor jasa, misalnya sektor jasa konstruksi, sektor jasa workshop ya, yang biasanya workshop pembangkit listrik ya, generator dan sebagainya, yang biasanya menjadi bagian dari PLN ataupun Pertamina. Kemudian jasa konstruksi banyak sekali ya kan, baik konstruksi yang pencakar langit ya, ataupun konstruksi yang medium misalnya, yaitu lebih ke spreading gitu ya, misalnya standarisasi outlet, standarisasi kantor cabang. Nah, itu meliputi segala daerah begitu, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Cirebon, sampai dengan Maluku, Makassar ya, Balikpapan, Aceh dan sebagainya. Saya mungkin membahasnya konstruksi yang tersebar di berbagai macam kota, itu lebih kompleks. Teman-teman, kemudian kita lihat ada beberapa juga persyaratannya, teman-teman. Ya, tadi setelah kita lihat barang, jasa, kemudian barang ataupun jasa itu juga ada yang disebutkan barang yang disebut pre-order atau job order, dipesan dengan pesanan tertentu. Kalau sampo, kalau mie instan dan sebagainya, sambal, ya, susu formula dan sebagainya diproduksi secara mass production, ya kan? Nah, mungkin ada juga barang-barang yang jenis pesanan ataupun jasa yang pesanan seperti work order, saya dibikinkan sesuatu produk, ya. Nah, itu yang kita akan lihat di work order. Kita gabungkan saja seperti di jasa konstruksi, jasa reparasi dan sebagainya. Karena term and condition-nya mereka selalu spesifik itu. Nah, teman-teman, yang dua ini kita bagi fast moving good. Nah, ini agak lebih simpel menurut saya ya, untuk teman yang di London tadi ya. Karena apa? Dia barangnya sudah barang yang mass production, artinya tidak mungkin akan pesan pasta gigi yang warnanya ungu, atau saya mau beli pasta gigi yang warnanya hijau begitu, kan nggak ada ya itu. Semua pasta gigi rata-rata dalamnya warnanya putih begitu. Atau obat ya, obat pusing gitu. Ada nggak obat pusing yang rasanya durian begitu? Ya, mungkin nggak ada ya kan begitu. Jadi barang-barang fast moving itu sudah standar.
Nah, kalau standar itu jauh lebih mudah, lebih simple ya. Artinya apa? Tinggal memonitor aja, ada dua hal yang perlu dimonitor, yaitu masalah kuantitas, kuantitasnya benar apa tidak, ya kan? Kemudian quantity itu kalau saya boleh ini adalah gramasi atau ukurannya. Misalnya di dalam air mineral kita beli 1 box, beli 10 box atau 100 box katakanlah. 100 box 20 yang 220 ml, kemudian sisanya 330 ml. Tidak ada yang 600. Nah, ini harus dipastikan kita harus mengirim produk-produk 220 dan 330 sesuai pesanannya. Jangan sampai ada yang tercampur. Nah, itu saja sebetulnya yang lebih simple fast moving good. Tetapi kuncinya fast moving good adalah cepat karena movingnya cepat setiap hari. Ya. Nah, saya akan bicara tentang jasa konstruksi. Nah, di jasa biasanya dilakukan prosesnya tidak jual beli seperti ini yang tadi. Saya beli 10 atau 1000 box minuman atau 1000 box pasta gigi. Tidak. Artinya biasanya membutuhkan persiapan yang lama. Betul kan ya teman-teman? Betul nggak? Betul. Betul juga kan? Gitu. Artinya apa? Kalau jasa repair maintenance itu paling tidak untuk proses lelangnya itu 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Demikian juga proses konstruksi, membangun kantor cabang yang seragam 100 kantor cabang. Ya. Bayangkan 100 kantor cabang atau kantor pemasaran atau sales center. Nah, itu juga perlu 2 bulan, 3 bulan untuk menghitung RAB-nya, kuantitinya, ya kan, dan sebagainya. Nah, persiapan sudah matang, lelang juga sudah dikerjakan, deal gitu ya. 100 cabang, harga per cabang katakanlah 1 miliar. Namun demikian, ternyata dari 100 cabang itu ada ukuran-ukuran yang tidak sama dan sebagainya, betul? Nah, tidak sama itu akhirnya mengatakan semuanya kan tidak sama, mungkin ukurannya berbeda setengah meter gitu, atau tingginya berbeda 20 cm. Itu sudah menimbulkan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang, ya toh? Nah, inilah dari SPK yang sudah deal 100% itu akan ada kerja tambah dan kerja kurang. Nah, inilah yang harus biasanya kita monitor dari awal. Saya memberi syarat 3 pemain ini harus bersama-sama kompak. Ya, siapa dia? Yaitu pertama-tama tentu tim sales marketing. Ketika menyiapkan proses tender, harga, metode dan sebagainya, dia harus memberikan format yang standar yang dipahami oleh teman-teman finance dan teman-teman teknis atau teman-teman produksi. Format, jadi tim sales. Kemudian yang kedua, tim produksi. Karena dia tim produksi harus sesuai dengan waktu, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan quantity, dan dia akan menambahkan atau mengurangkan apabila pekerjaan berbeda dengan PKS yang awal. Nah, ini dia. Nah, yang ketiga itu adalah tim finance. Dia harus mengerti waktunya dan juga mengerti teknisnya juga. Nah, inilah anak-anak finance zaman sekarang, zaman now, itu yang harus aktif, harus mengerti tidak hanya accounting saja, tetapi dia harus mengerti sales terminologi dan juga production terminologi, sehingga akan mempermudah proses koordinasi ini. Teman-teman begitu ya, teman-teman accounting, yuk kita lebih memperluas kapabilitas kita, tidak hanya accounting. Accounting harus diperkuat lebih dahulu. Jurnalnya, ya, menyusun chart of account, tax accounting, dan sebagainya. Tetapi, bukan tetapi, itu adalah modal besar Anda.
fondasinya kuat, barulah kita melompat ke sisi sales komersial, kemudian production technical. Nah, dengan demikian Anda akan menjadi koordinator. Oke, jadi tiga orang tadi, teman-teman sales, teman-teman technical atau production, dan teman-teman finance. Nah, sebetulnya proses invoicing, katakanlah produk itu selesai dalam waktu 2 bulan, ya kan? Proses renovasi kantor cabang begitu ya. Tetapi seharusnya proses invoicing, ayo dimulai kapan? Betul, dimulai dari awal pekerjaan. Semua pekerjaan ditambah oleh pekerjaan tim teknis harus dilaporkan secara mingguan kalau saya sarankan, itu oleh tim teknis kepada tim di kantor pusat. Bayangkan itu harus ada dari, katakanlah dari Makassar harus dikirim ke Jakarta, dari Medan harus dikirim ke Jakarta, dari Palembang dikirim ke Jakarta, dari Jogja kirim Jakarta. Bayangkan di sini tim finance many to one, banyak cabang kepada satu tempat. Nah, ini yang harus tiap minggu harus dikerjakan supaya ketika project berakhir ini akan selesai. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, teman-teman finance harus smart. Bagaimana mengatur many to one tadi, dari banyak hubungan ke satu itu menjadi controllable. Nah, memang harus memakai sistem, teman-teman. Nah, tadi pertama memang harus dari awal ya, itu. Dari awal, dari proses invoicing. Nah, weekly report. Nah, nanti kita ngomong tentang pentingnya weekly report. Nah, untuk cepatnya, bagaimana proses kita memonitor? Biasanya jasa konstruksi itu meminta ada foto-foto. Bayangkan kalau kita akan dikerjakan 2 minggu atau seminggu sebelum hari H-nya, pusing bukan kepalang itu. Dan dikerjakan teman-teman finance, akhirnya berantakan. Seperti contoh kalau diproses di rumah sakit sekarang. Tahu kan dengan BPJS, kalau rumah sakit ada namanya bukan invoicing, ada core mix. Sama juga, ratusan atau bahkan ribuan pasien yang harus diklaim ke BPJS. Nah, ini juga menjadi masalah. Kita catat ya, jadi ada 2 yang akan kita bahas ya. Tadi kita bahas tentang klaim ke BPJS dan juga tentang teknikal yang lain. Nah, kemudian saran saya adalah yuk kita membuat kerjasama dengan tim teknikal. Nah, saya sarankan, saya juga punya pengalaman dulu memakai, ada kalau nggak salah itu lebih dari 100 kantor cabang. Ya, waktu itu ada jasa keuangan lah ya punya anak BUMN, punya BUMN ya. Ada 100 cabang waktu itu di area waktu COVID ya. Nah, bagaimana nih many to one tadi? Dari banyak kota dikirim semua pada hari yang sama kepada tim finance, gambar-gambarnya, progresnya dan sebagainya. Nah, tim finance di kantor pusat harus bekerja sama dengan tim teknik di kantor pusat. Maka saya usulkan waktu itu ada software PMS, Property Management System. Nah, itu terhubung di kantor cabang, misalnya Cirebon Kota, Bandung Kota, Solo Kota, dan sebagainya. Mereka kirim foto sehari 2 kali, siang dan sore. Nah, itu dimasukkan ke dalam cloud di kantor pusat. Jadi setiap sore kalau 100, berarti paling tidak terkumpul 200 ataupun 400 foto. Bayangkan kalau itu ditumpuk pada hari terakhir aja, 400 foto kalikan 60, 2.400 foto, 24.000 foto. Nah, inilah yang pentingnya
weekly report itu dilakukan. Nah, teman-teman, mungkin kalau saya teruskan ini nanti terlalu panjang, jadi kita lihat di jasa konstruksi harus ada dimulai dari starting mereka membangun, sebelum starting ada koordinasi, ya. Kemudian saat starting kita manage terus pekerjaan tambah dan kurangnya itu setiap minggu, ya, sehingga kurva S-nya nanti kita juga akan lebih mudah disupport dengan foto-foto ataupun dokumen-dokumen tanda tangan di site itu, semuanya melalui sistem PMS. Nah, sehingga ketika terjadi rekonsiliasi akhir, ya, sebelum invoicing proses dengan project manager klien kita, semua data-data itu sudah terkumpul. Silahkan Pak diverifikasi. Ini kantor cabang Jakarta Senen, Jakarta Blok M, Jakarta Cinere, Jakarta Bogor dan sebagainya. Pak, ini Jawa Barat, ini Bandung, ini Sukabumi, ini Cirebon, dan ini Cianjur. Masing-masing ini. Jawa Tengah, ini Semarang, ini Kendal, ini Solo, Pak, semuanya serba terkontrol. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah saya bisa memberikan controllable semua di dalam 100 itu dengan proses weekly reporting dan weekly coordination. Bukan weekly coordination, daily coordination. Satu hal lagi, teman-teman finance harus membentuk tim dan satu orang coba melakukan cek di beberapa lokasi, katakanlah 10 lokasi, oh ini benar apa tidak. Perlu, itu sangat penting. Nah, begitu teman-teman, nanti kita lanjutkan juga di proses-proses yang selanjutnya. Jadi kita catat weekly reporting, pengumpulan dokumen harus dimulai dari awal pekerjaan dimulai. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom-kolom komen tersebut. Sebagai sharing kita semua untuk Indonesia yang lebih maju, untuk invoicing yang lebih profitable. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat, yakin dengan proses invoicing yang bagus. Apabila perlu pendampingan, silahkan hubungi kami yang selalu fokus pada operation excellent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.